Asus baru aja ngeluarin smartphone gaming baru nih di Indonesia, ROG Phone 8. Yang paling murah harganya 10,9 juta. Dan yang paling mahalnya, ini tembus sampai 19,9 jutaan. Unit yang gue pakai sekarang, ini varian yang paling murah sebenarnya, 10,9 juta. Tapi menurut gue, ini worth it banget, ini kenceng banget buat nunjang kalian para gamer yang pengen mainin game AAA di Android, di grafis rata kanan pada frame rate yang paling mantep. Ya, Asus ROG ini rutin banget ngeluarin smartphone gaming secara global termasuk di Indonesia. Mulai dari generasi pertama dan sekarang udah masuk ke ROG Phone 8 series. Ada 3 seri sebenarnya yang dibawa ke Indonesia, ROG Phone 8, 8 Pro, dan 8 Pro Edition. Ketiganya ini dibedakan pada desainnya, karena ROG Phone 8 yang biasa cuma nampilin logo RGB, logo ROG dengan desain RGB, sementara untuk ROG Phone 8 Pro dan Pro Edition itu pakai semacam Animatrix, pakai LED yang bisa di-customize, nggak cuma nampilin logo aja, tapi sampai ke kata-kata juga bisa ditampilin di bagian belakangnya. Sama RAM dan memori yang beda juga. Unit yang gue pakai sekarang ini RAM-nya 12GB dengan storage 256GB, jadi udah paling standarnya. Tapi ngomongin soal dapur pacunya, ini setara banget. Mau yang Pro kayak Pro Edition kayak bahkan yang standar, prosesornya sama. Kayaknya gue bakal bahas banyak di bagian performance dulu nih. Karena menurut gue desain dari smartphone ini biasa aja sih. Jadi gue tuh kagum banget sama performance dari ROG Phone 8. Snapdragon 8 Gen 3, tapi bener-bener gaspol banget kemampuan chipsetnya. Kayak nggak dikasih batasan gitu oleh Asus dan juga Qualcomm. Jadi bener-bener 100% performanya dikeluarin. Terbukti dengan hasil AnTuTu benchmark dari smartphone ini. Jadi gue tuh ngetes, karena kebetulan gue udah pakai beberapa smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 3, dan gue sekarang pakai Asus ROG Phone 8. Gue tes di AnTuTu benchmark aja misalnya, skor dari smartphone ini tuh tembus 2,17 juta poin. Itu tuh selisihnya jauh banget dibandingin sama iQOO 12 dan juga Xiaomi 14 yang pakai chipset yang sama. Selisihnya tuh hampir 100 ribuan poin sama dua smartphone tadi. Bener-bener signifikan loh itu perbedaan skornya, padahal chipsetnya sama. Bahkan iQOO 12 pun RAM-nya udah 16GB dengan storage 512GB. Jadi secara spesifikasi di atas kertas harusnya iQOO 12 dong yang lebih kenceng dari Asus ROG Phone 8. RAM-nya udah LPDDR5X, terus juga memorinya UFS 4.0, tapi ya tetap SoC dari smartphone ini bener-bener digasin sama Asus. Performance-nya 100% dikasih. Gue pun ngelakuin berbagai uji benchmark, jadi nggak cuman AnTuTu benchmark aja. Kayak 3D Mark misalnya. Di 3D Mark gue nyobain 2 kali tes yang dilakukan secara kontinu. Yang pertama with live stress test. Jadi tes ini tuh ngelooping 20 kali grafis yang lumayan berat untuk nguji seberapa stabil kemampuan GPU dari Snapdragon 8 Gen 3 di Asus ROG Phone 8. Skornya edan sih. Maksimal best loopnya, best skornya itu 18 ribuan poin. Sementara skor yang paling rendahnya itu 14 ribuan poin. Stabilitasnya 79,2%. Jadi ya cukup oke lah untuk sebuah smartphone gaming dengan performa yang bener-bener digaspol nih. Cuman ada impact-nya. Performa yang bener-bener dimaksimalin oleh Asus, tapi ada impact-nya, ada dampaknya pada Asus ROG Phone 8. Dampaknya adalah suhu yang naik signifikan. Bayangin, kalian pegang smartphone, bodinya aluminium, tapi suhunya 55 derajat. Kalian bakal pegang nggak HP-nya? Gue sih enggak ya, karena pas HP ini beres, ngelaluin with live stress test, dengan suhu tembus 55 derajat, gue sama sekali nggak mau megang smartphone ini, karena panas banget. Ya, dari Asus Zenfone series, sekarang ROG Phone series, Asus tuh memang dikenal HP setrikaan sih. Karena panasnya. Cuman gue sadar kenapa bisa panas banget, beda banget lah feel-nya dengan iQOO 12 maupun Xiaomi 14 yang udah gue pakai. Ya karena performance dari smartphone ini nggak dibatasin. Bener-bener dikerahkan gitu, performanya maksimal buat para gamer. Dan yang menarik, setelah gue ngelakuin with live stress test, gue langsung continue ke SolarBay stress test. Ini tes yang lebih tinggi lagi daripada with live, jadi grafiknya lebih kompleks lagi. Ngeloopingnya tetap sama 20 kali. Di SolarBay, skornya 8.000
1.700-an poin dengan stabilitas 86,7%. Jadi stabilitasnya masih di atas 79% nih. Masih sangat bagus untuk sebuah smartphone gaming kayak gini, di mana frame rate-nya itu titik frame rate paling tingginya di 39 fps. Di Wildlife Stress Test sendiri, frame rate-nya tembus 137 fps. Meskipun ada agak sedikit drop frame rate sampai ke 50 fps pada jelang looping yang terakhir. Jadi, smartphone ini sempat ngalamin penurunan performa karena suhu yang meningkat signifikan di akhir-akhir pengujian. Gue pun ngelakuin benchmark lainnya di PCMark. Skornya tinggi banget, 21 ribuan poin. Tapi di sini kelihatan kalau smartphone ini mengerahkan performanya di bawah 80%. 100% itu ketika mengawali simulasinya, tapi benchmark seterusnya itu masih berada di 80% performanya, sekitar 60-70%. Cuman ya, menurut gua ini hasil benchmarknya udah maksimal yang diraih oleh Asus ROG Phone 8, dan gua nggak nyalain X-Mode sama sekali. Karena 3 aplikasi ini, ketika gua nyalain, X-Mode-nya tuh otomatis nyala. Jadi X-Mode itu adalah salah satu fitur untuk ningkatin performance dari Asus ROG Phone 8. Nah, gua matiin biar tahu aja gitu skor standar dari smartphone itu seberapa. Gue yakin sih kalau dinyalain X-Mode pasti lebih tinggi lagi. Asus ROG Phone 8 ditenagain sama baterai yang kapasitasnya 5500 mAh. Fast chargingnya meningkat nih, jadi 65 watt dan udah ngedukung wireless charging juga 15 watt. Jadi smartphone gaming ini tuh udah kayak HP flagship, wireless charging juga udah ngedukung gitu ya. Jadi gue tuh nguji baterai smartphone ini nggak kayak biasanya. Jadi gue ngujinya tuh bener-bener main game. Gue sebenarnya nggak main game full sih, tapi gue mainin game casual mobile gitu ya, game standar, tapi autohan, jadi nge-grinding aja otomatis sampai baterainya benar-benar habis. 10 jam smartphone ini bisa bertahan mainin game Android dari 100% sampai ke 5% baterai sisanya. 10 jam tepat pastinya. Dan untuk ngecasnya, fast charging 65 watt ini bisa ngisi baterai dari 6 sampai 100% cuman 50 menit aja. Ingat, ini 5500 mAh, lumayan gede loh dibandingin sama smartphone lain yang masih 4000 atau 5000-an mAh. Dan yang menariknya, adapter charger yang dikasih Asus di dalam paket pembelian ini udah support power delivery. Jadi kalian bisa ngecas laptop, bisa ngecas tablet dengan fast charging yang aktif. Jadi ya seenggaknya kalian bisa hidup efisien lah dengan bawa satu adapter charger yang kecil untuk ngecas banyak perangkat sekaligus. Jadi nggak usah ribet bawa charger laptop kayak charger TWS kayak charger tablet kayak, udah aja bawa satu. Secara performance smartphone ini bener-bener puas sih gua main game banyak di sini, ada Call of Duty Warzone, terus juga Genshin Impact juga nyobain, Mobile Legends ya nyobain juga. Terus juga PUBG Mobile sampai ke Asphalt. Gue nyobain game-game yang lumayan berat lah ya. Di Asus ROG Phone 8, semuanya rata kanan grafiknya. Enggak usah ditanyain lagi lah, frame rate-nya pasti di atas 60 fps. Yang menarik dari gue adalah ada 2 fitur gaming di sini yang benar-benar memaksimalkan experience gue sebagai gamer gitu. Yang pertama Armoury Crate. Di Armoury Crate ini kita bisa customize performance Asus ROG Phone 8 per games yang kita mainin. Jadi kita bisa nyalain X-Mode atau bisa nyalain Advanced Mode. Nah, di Advanced Mode ini kita bisa semacam overclock lah, ala-ala di laptop gaming, tapi ini bedanya nge-overclock performance dari Asus ROG Phone 8. Variabelnya lumayan banyak, ada CPU, ada GPU, kita bisa ngeset performanya sesuai kebutuhan, tapi syaratnya, Asus ngasih syarat di situ, kita harus pakai Aero Active Cooler. Cuman sayangnya, gua nggak ada nih aksesoris Aero Active Coolernya, jadi ya gue sebenarnya nggak pakai advanced mode, gue pakai mode yang udah disediain, yakni X mode. Sama aja sih sebenarnya, performance-nya bener-bener gila untuk sebuah smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 3. Nah, di Game Genie ada fitur lain nih, fitur gaming lainnya adalah Game Genie. Nah, di Game Genie ini kita bisa ngaktifin semacam pop-up menunya pas kita lagi main game. Cuman swipe dari atas layar ke bawah, itu langsung keluar Game Genie-nya. Kita bisa ngatur banyak hal di situ. Ada pengaturan makro, air triggers. Jadi air triggers tetap dipertahankan di Asus ROG Phone 8 sampai ningkatin kualitas warna dan juga frame rate dari game yang kita mainin. Jadi secara fitur udah lengkap banget lah Asus ROG Phone. Beneran mirip feel-nya kayak kita main game di laptop gamingnya Asus ROG. Jadi performance dan experience gue ketika main game di smartphone ini beneran nggak ada celah. Perfect. Nah, kita bahas sekarang ke sektor lainnya. Yang menurut gue ini agak krusial sih untuk Asus ROG Phone 8 ya. Karena gue rasa desain smartphone gaming terbaiknya Asus itu di Asus ROG Phone pertama
kedua dan ketiga. Kesininya makin mainstream. Asus makin nggak berani bereksperimen ngedesain yang agak ekstrim gitu. Apalagi di Asus ROG Phone 8. Wah, ini mah udah kayak HP biasa nih. Ibarat kata kayak kayak Samsung Galaxy S24 Ultra ditambahin lampu RGB. Udah, kayak nggak ada yang spesial dari desain Asus ROG Phone 8 ini. Paling ya bentuk kameranya aja yang dibikin aneh. Sama yaitu ada logo RGB. Udah nggak ada lagi kayak garis-garis geometris yang ekstrim. Bentukan kamera yang mirip kayak pesawat alien gitu ya. Terus warna-warna yang lebih kayak eye-catching dan kelihatan gamer banget. Ini kayak HP mainstream aja dengan gimmick-gimmick ala HP gaming. Malah menurut gue masih kerenan Infinix GT 10 Pro daripada Asus ROG Phone 8. Karena Infinix GT 10 Pro tuh lebih beda aja dibandingin sama smartphone lainnya. Ya, emang itu smartphone gaming kelas menengah, tapi ya Infinix agak serius tuh ngegarap desain HP gamingnya. Tapi Asus makin kesini makin main aman soal desain di Asus ROG Phone series. Apalagi, gue juga sempet denger dan sempet nulis juga, kalian bisa lihat di Uzone beritanya, bakal ada Zenfone 11 Ultra dengan desain yang mirip Asus ROG Phone 8. Cuman beda, nggak ada logo RGB-nya doang. Ya, berarti secara nggak langsung Asus tuh kayak, ya sekali ngedesain 2 HP. Jadi kayak entah itu menghemat atau gimana gue nggak ngerti, tapi gue kecewa sih dengan desain Asus ROG Phone 8 yang makin kesini tuh makin mainstream, gak ada pembedanya dibandingin sama smartphone flagship ataupun smartphone premium lainnya. Tapi ada nilai plusnya. Yang pertama, dia udah dilapisin sama Gorilla Glass Victus 2. Yang kedua, udah pakai frame aluminium. Dan yang ketiga, IP68 coy. Bisa main game di kolam renang kayaknya. Ya, keren lah. Ada plus minus dari desain smartphone ini. Untuk layarnya, Asus ROG Phone 8 pakai panel LTPO A6 AMOLED dari Samsung. Jadi udah pasti gonjreng. Kualitasnya mirip kayak iQOO 12, cuman beda di resolusi. Resolusinya lebih rendah. Ini Full HD doang, jadi bukan 1200p kayak di iQOO 12. Kelebihannya ya, dia udah ngedukung refresh rate sampai 165 Hz, udah ada HDR10 juga, intensitas cahaya sampai 2500 nit untuk peak mode-nya, dan udah support in-display fingerprint sama ya tadi, udah dilapisin sama Gorilla Glass Victus 2. Nah, yang menarik, ada hal yang jadi pembeda di bagian depan Asus ROG Phone 8, sekarang udah nggak pakai bezel tebel di atas dan bawahnya. Sekarang Asus beneran kayak ngerancang HP ini ya kayak mainstream aja, sekarang lebih bezel-less, dan juga ada punch hole di bagian atasnya. Kalian suka yang sebelumnya atau yang sekarang? Komen di bawah. Ini nih yang gue suka dari Asus nih. Meskipun HP ini tuh HP gaming, tapi Asus tuh selalu ngasih komposisi kamera yang bener-bener mentereng, yang bener-bener bagus. Ini udah kebukti lah di ROG Phone series di sebelum-sebelumnya, itu punya sensor kamera yang bagus gitu, yang bener-bener bisa dipakai buat ngonten, nggak cuma buat main game aja. Termasuk di ROG Phone 8, smartphone ini udah pakai kamera yang biasa dipakein di smartphone flagship. 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890, dan yang menarik, OIS atau Optical Image Stabilization di smartphone ini tuh udah didukung sama teknologi gimbal. Kalian kalau tahu ya, stabilisasi gimbal ya ada di Vivo X series, ada di Zenfone 10 dan Zenfone 9 gitu, dan sekarang ada di Asus ROG Phone 8. Jadi gimbal di smartphone ini tuh pakai teknologi 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0. Jadi secara fitur OIS-nya bakal lebih stabil dibandingin sama OIS pada smartphone umumnya. Entah itu untuk merekam video di resolusi tertinggi sampai 4K, dan juga untuk ngambil foto malam, karena foto malam kan shutter speed-nya lebih lama ya. Jadi OIS penting banget buat ngejaga stabilisasi dari kamera. Terus juga disandingin sama kamera ultrawide 13 megapiksel dan kamera tele 32 megapiksel yang didukung OIS juga, sama kamera selfie 32 megapiksel. Untuk harga 10,9 juta, kalau gue punya budget segitu dan emang pengen main game banget gitu ya, hardcore gamer, ya Asus ROG Phone 8 emang layak buat dipilih sih. Ketimbang kalian harus ngeluarin sampai 14,9 juta gitu ya untuk ROG Phone 8 Pro, atau bahkan Pro Edition yang 19,9 jutaan. Kayaknya mendingan HP ini aja sih. 10,9 juta, RAM-nya udah gede, memorinya gede, prosesornya pun sama, Snapdragon 8 Gen 3. Gue selalu terkesan dengan fitur-fitur gaming dari Asus ROG Phone series, termasuk di ROG Phone 8
8 yang sekarang. Armoury crate-nya lengkap, fiturnya untuk memaksimalkan performance smartphone pas kita main game. Game Genie-nya juga mumpuni untuk memaksimalin experience kita buat main game juga. Air triggers tetap ada dipertahanin di sini dengan respon yang enak. Jadi ibaratnya kita lagi main pakai joystick aja gitu, pakai R1 L1. Jadi memudahkan banget pas kita main Battle Royale. Buat nembak, buat ngeker gitu ya. Ini lebih asik daripada pakai konfigurasi 4 jari di layar, kayak lebih sesek aja. Secara build quality ya emang bagus sih, karena smartphone ini udah IP rating, IP68, jadi tahan air dan juga tahan debu. Yang gak gua suka adalah desainnya, karena terlalu mainstream, jadi kayak nggak ada pembeda aja antara smartphone gaming dengan smartphone flagship. Meskipun gua tahu smartphone flagship pun pakai spek yang rata kanan juga, kayak Asus ROG Phone 8. Layarnya bagus, gonjreng dengan LTPO A6 AMOLED buatan Samsung, warnanya bagus, detailnya juga vivid. Kamera sih yang kece, karena kamera utama 50 megapiksel ini udah didukung sama gimbal. Jadi kalau kalian udah malas main game dan pengen konten gitu ya di YouTube ataupun di TikTok, IG Reels buat balikin modal beli HP ini, bisa banget. Ngedit pun lancar di sini karena pakai Snapdragon 8 Gen 3. Jadi 10,9 untuk smartphone gaming, sebenarnya ROG Phone 8 paket lengkap. So itu aja sih review Asus ROG Phone 8. Thank you udah nonton. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Zontek.